Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19 dari Laboratorium Proses Manufaktur. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaplikasian permesinan pada modul 4, yaitu pada pembuatan rak sepatu. Yang pertama adalah latar belakang. Proses permesinan merupakan proses manufaktur di mana objek dibentuk dengan cara membuang atau menghilangkan sebagian material dari benda kerja, yaitu rak sepatu. Rak sepatu sangatlah penting karena digunakan untuk menyimpan sandal dan sepatu yang kita pakai sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan praktikum perancangan pembuatan rak sepatu agar dapat memahami dan mengetahui bagaimana pengaplikasian dari permesinan itu sendiri. Yang kedua ada rumusan masalah pada modul ini, yaitu bagaimana proses pembuatan produk rak sepatu dengan standar operasional produk. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui prosedur sepatu dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua, praktikan dapat mengaplikasikan cara pengukuran dan teori permesinan dalam pembuatan rak sepatu. Yang ketiga, praktikan dapat menerapkan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses pembuatan rak sepatu. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, agar praktikan dapat memahami konsep dasar dalam perancangan dan pembuatan rak sepatu. Yang kedua, agar praktikan dapat memahami dasar untuk perancangan desain produk yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui cara perhitungan efektivitas produksi per menit yang dapat diaplikasikan dalam dunia industri manufaktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama ada bahan baku. Untuk bahan baku yang digunakan untuk praktikum modul 4 yaitu ada kayu, ada paku, dan cat kayu. Next. Yang kedua ada mesin dan peralatan produksi. Untuk mesin yang digunakan yang pertama ada mesin gerinda tangan, mesin gerinda adalah mesin asah atau mesin potong untuk menghaluskan atau memotong benda kerja. Yang kedua ada gergaji kayu, berfungsi untuk membagi kayu menjadi berbagai bagian dengan ukuran tertentu. Yang ketiga ada palu. Palu adalah sebuah alat atau perkakas untuk memaku, menempalkan, dan memperbaiki bahkan menghancurkan suatu benda kerja. Yang keempat ada penggaris. Penggaris yaitu sebuah alat ukur. Yang kelima ada amplas, berfungsi untuk mengikis atau menghaluskan permukaan benda kerja. Next. Selanjutnya adalah operation process chart, peta operasi. Peta proses operasi merupakan suatu peta yang menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi. OPC memuat informasi yang diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut seperti waktu, material, tempat, dan mesin yang digunakan. Analisis yang dilakukan terdiri dari yang pertama ada analisis bahan, yang kedua ada analisis operasi, yang ketiga ada analisis pemeriksaan, yang keempat ada analisis waktu. Selanjutnya ada PVC. Peta aliran proses adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, hingga penyimpanan. Peta aliran proses dikategorikan berdasarkan dari aliran proses yang terjadi secara berurutan pada area produksi yang terbagi menjadi beberapa elemen, yaitu operasi, transportasi, dan penyimpanan. Aliran proses ini memberikan pemetaan terhadap setiap proses yang terjadi dengan menampilkan seluruh tugas dari tiap posisi. Peta aliran proses terbagi menjadi dua, yaitu makroanalisis dan mikroanalisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada production counting sheet. Counting sheet atau lembar pengurutan produksi merupakan langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian dari hal-hal yang berkaitan satu sama lain. Process card. Pembuatan counting sheet dilakukan untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan, data efisiensi mesin, ketersediaan mesin, dan banyaknya bahan yang dibutuhkan dalam proses. Yang selanjutnya ada part list. Part list atau bill of material adalah sebuah rangkaian struktur semua komponen yang digunakan untuk memproduksi barang jadi atau sebagai daftar list dari bahan, material, atau komponen yang dibutuhkan untuk dirakit, dicampur, atau membuat produksi akhir. Next. Gambar produk jadinya itu seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Di awal sudah mulai, kemudian studi literatur dan studi praktikum. Sebaiknya rumusan masalah, lalu tujuan praktikum, kemudian manfaat praktikum, kemudian alat yang digunakan ada gerinda, gergaji, palu, amplas, meteran, penggaris, dan spidol. Kemudian ada bahan yang digunakan, kayu, vernis, paku, dan lem kayu. Selanjutnya paham, kemudian peralatan ketiga ada sarung tangan dan kacamata. Selanjutnya ada pengaplikasian, peralatan, dan permesinan, lalu analisis, kemudian kesimpulan, dan selesai. Next. Kemudian ada proses produksi, gambar, dan analisis produk. Nilai dari efektivitas produktivitas pada setiap komponen rak sepatu didapat dari perhitungan pembagian antara volume akhir dengan volume awal, kemudian dikalikan dengan 100%. Efektivitas produktivitas pada alas sebesar 15,30%, kemudian pada kaki sebesar 8,59%, sedangkan pada pegangan sebesar 4,94%. Untuk alas, komponen dengan dimensi panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan tinggi
3 cm sehingga volumenya 3000 cm3. Next. Kemudian ada kaki dengan dimensi panjang 42 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm, menghasilkan volume 378 cm3. Kemudian ada pegangan dengan panjang 20 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm, dengan volume 180 cm3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama adalah menyiapkan balok kayu dan papan kayu serta alat ukurnya. Yang kedua, mengukur balok kayu dan alas kayu sesuai data yang telah didapatkan. Yang ketiga, alat pemotongan sesuai dengan pengukuran yang telah dilakukan. Yang keempat, melakukan penghalusan kayu hasil pemotongan sebelumnya menggunakan amplas. Yang kelima, siapkan palu dan paku atau lem kayu untuk mulai perakitan. Lalu merakit rak sepatu sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Yang selanjutnya lakukan pengecatan agar sepatu tampak lebih bersih dan menarik. Lalu periksa kembali pegangan penyangga dan alas apakah sudah terakit dengan baik atau kokoh berdiri. Dan yang terakhir, simpan rak sepatu pada tempat yang aman dan mudah dijangkau. Next. Selanjutnya tabel OPC, di mana OPC atau peta proses operasi merupakan peta yang menggambarkan urutan operasi yang dilalui suatu produk. Peta operasi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana semua aliran proses produksi secara bertahap. Alas pertama dan alas kedua membutuhkan waktu pengukuran 15 detik, pemotongan membutuhkan waktu 4 menit, dan penghalusan membutuhkan waktu 1 menit. Keempat, rak sepatu, kaki-kakinya juga memiliki pengukuran, pemotongan, dan penghalusan dengan waktu yang sama. Pengukuran membutuhkan waktu 15 detik, pemotongan membutuhkan waktu 2 menit, dan penghalusan membutuhkan waktu 1 menit. Untuk kedua pegangan pada rak sepatu juga membutuhkan waktu yang sama. Yang pengukuran membutuhkan waktu 15 detik, pemotongan membutuhkan waktu 1 menit, dan penghalusan membutuhkan waktu 1 menit. Selanjutnya perakitan membutuhkan waktu 20 menit, pengecatan membutuhkan waktu 3 menit, dan pemeriksaan atau infeksi membutuhkan waktu 1 menit, lalu dilakukan penyimpanan. Next. Selanjutnya ada tabel FPC, peta atau peta aliran proses, adalah suatu tabel atau diagram yang menunjukkan urutan kegiatan produksi. Pada pembuatan rak sepatu, urutan kegiatannya yaitu mengukur kayu penyangga, alas, dan pegangan, lalu menuju ke pemotongan, selanjutnya memotong kayu alas, pegangan, dan penyangga, selanjutnya menghaluskan kayu penyangga, menghaluskan kayu alas, dan menghaluskan kayu pegangan, lalu dilanjutkan dengan menunggu untuk dirakit, selanjutnya proses penyambungan bagian kayu telah dipotong, selanjutnya pemeriksaan, finishing, dan penyimpanan. Next. Production routing bertujuan untuk menjelaskan operasi kerja dari awal hingga produk jadi dengan menjelaskan mesin dan alat apa saja yang digunakan pada setiap operasi kerja. Dalam mengukur kayu penyangga, kayu alas, dan kayu pegangan menggunakan meteran, lalu menuju ke pemotongan. Selanjutnya dalam proses pemotongan, kayu penyangga dan kayu pegangan menggunakan gerinda, kayu alas kita menggunakan gergaji. Selanjutnya dalam proses penghalusan menggunakan amplas, dan proses penyambungan bagian-bagian kayu yang telah dipotong menggunakan palu dan paku serta lem kayu. Next. Selanjutnya tabel part list. Alas rak sepatu memiliki spesifikasi material menggunakan kayu sebanyak 2 alas. Yang kedua ada kaki rak sepatu sebanyak 4, yang dimana spesifikasi materialnya menggunakan kayu, dan pegangan rak sepatu berjumlah 2, menggunakan spesifikasi materialnya adalah kayu. Next. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum pembuatan produk rak sepatu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pembuatan rak sepatu terdiri dari beberapa proses, yaitu yang pertama proses pemilihan kayu, proses pengukuran kayu, proses pemotongan kayu sesuai ukuran, proses pengamplasan, proses perakitan, dan finishing. 2. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan diperoleh nilai dari volume awal dan volume akhir. Komponen 1 alas sebesar 19.600 dan 3.000 cm3, komponen 2 kaki sebesar 4.400 dan 378 cm3, dan komponen ketiga pegangan sebesar 3.640 dan 180 cm3. Didapatkan pula nilai efektivitas produktivitas dari ketiga komponen, yaitu pada komponen 1 alas sebesar 15,30%, komponen 2 kaki sebesar 8,59%, dan komponen 3 pegangan sebesar 4,94%. Yang ketiga, dalam proses pembuatan rak sepatu menggunakan peralatan K3 berupa sarung tangan untuk melindungi tangan pada saat memotong kayu, dan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari percikan kayu. Next. Saran, sebaiknya praktikkan lebih teliti dalam melakukan pengukuran pada benda kerja. Yang kedua, sebaiknya praktikkan memotong benda kerja dengan teliti dan menggunakan gerinda tangan agar hasil yang didapat rapi.
Yang ketiga, sebaiknya praktikan memperhatikan prosedur pengerjaan dan menggunakan peralatan K3 supaya terhindar dari kecelakaan kerja. Untuk daftar pustaka pada modul 4 ini menggunakan 3 buku, 8 jurnal, dan 2 internet. Lampiran sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 19, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.